Bab 563, kenapa kamu nanya ini? Mu Bei mendongak menatap ke atas. Kapal perang itu tidak besar, tapi auranya benar-benar luar biasa. Sesaat kemudian, seorang pria gendut berjubah kuning melangkah turun dari kapal perang. Menatap pria gendut berjubah kuning itu, sorot mata Mu Bei sedikit berubah. Tidak sederhana. Dari tubuh si gendut, memancar aura mirip cahaya keemasan. Kirin hitam berkata, si gendut ini sudah melampaui ranah Huangting. Pada saat yang sama, di dalam istana, para prajurit pengawal istana berlari dan berhenti di bawah pria gendut berjubah kuning, lalu memberi salam besar padanya, utusan Xuan. Pria gendut berjubah kuning melirik para pengawal itu dan berkata, Raja Kui kalian kemana? Tahu aku, sang utusan, datang hari ini, kenapa tidak keluar menyambut? Seorang pengawal maju selangkah, lalu menangis sambil berkata, mohon utusan Xuan mengampuni. Bukan Yang Mulia tidak mau menyambut Anda, tapi Yang Mulia sudah mati. Ia menuding Mu Bei dengan penuh kebencian, bajingan ini yang membunuh Yang Mulia, lalu merampas semua sumber daya dan harta dinasti Zikui kami. Bahkan fondasi urat spiritual pun disapu bersih. Segala macam benda langka yang kami siapkan untuk dipersembahkan kepada utusan Xuan juga ikut dirampas oleh bajingan ini. Si gendut menoleh memandangi Mu Bei. Pengawal yang baru saja bicara itu menatap Mu Bei dengan wajah bengis, lalu memberi salam kepalan tangan ke arah pria gendut berjubah kuning, mohon utusan Xuan menuntut keadilan untuk dinasti kami. Pria gendut itu mengayunkan tangannya dengan santai. Kepala pengawal yang barusan bicara langsung meledak. Para pengawal di sekeliling semuanya tertegun di tempat. Seseorang tak tahan bersuara, utusan Xuan, mengapa Anda membunuh orang kita sendiri? Begitu kata-kata itu jatuh, si gendut kembali mengibaskan tangan. Kepala orang itu juga ikut meledak. Pria gendut mendengus dingin, sekelompok sampah tak berguna. Bahkan harta yang dipersembahkan untukku saja tidak bisa kalian jaga, masih tebal muka pula menyuruh aku turun tangan. Para pengawal gemetar ketakutan. Ada yang bersuara lirih, utusan Xuan, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Iya, dia terlalu kuat, kami. Belum sempat selesai bicara, si gendut mengibaskan tangan lagi. Orang itu langsung hancur jadi serpihan. Pria gendut itu menyapu pandang ke seluruh pengawal, dingin bertanya, siapa lagi yang berani membantah? Para pengawal ketakutan sampai gemetar, semuanya menundukkan kepala. Saat ini, si gendut menatap Mu Bei, serahkan semua barang dengan patuh. Lalu berlutut dan bunuh diri. Kalau tidak, kalimatnya terputus, tapi tatapannya sangat kejam. Jelas, kalau Mu Bei tidak menurut, nasibnya pasti lebih mengenaskan daripada mati. Mu Bei memandangi si gendut, tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Si gendut ini jelas lagi sok jago di depannya. Kamu tahu sekarang kamu kelihatan kayak apa? Ia menatap si gendut dan bertanya. Si gendut menatapnya, kayak apa? Kayak bego. Mu Bei menjawab dengan serius. Si gendut tertegun, lalu perlahan tertawa. Mata sipitnya menyempit lagi. Ekspresi itu membuat semua pengawal merinding hebat. Mereka semua tahu, utusan Xuan ini sudah marah. Mu Bei pasti akan berakhir sangat tragis. Bagaimanapun, utusan Xuan ini adalah super kuat yang datang dari ranah Xuan. Pria gendut itu melangkah selangkah demi selangkah mendekati Mu Bei. Matanya menyipit menjadi segaris, coba tebak, kau bakal mati dengan akhir seberapa tragis. Kirin hitam berkata, ini sudah kedua kalinya dia sok jago di depanmu. Mu Bei mengangguk, iya. Sudah agak kebangetan. Sambil bicara, ia melirik ke arah Tun Tianlu yang sedang melahap aura spiritual dengan rakus, lu kecil, sini. Ajarin dia gimana jadi manusia. Belakangan ini Tun Tianlu sudah menelan banyak urat spiritual asli. Pemulihannya sangat bagus. Dengan kekuatannya sekarang,
mengurus si gendut ini jelas bukan masalah. Tun Tianlu bergetar. Dari tutup tungkunya mengepul asap putih, lalu asap itu berkumpul menjadi barisan huruf kuno. Tunggu aku abis melahap ini, baru kuajarin. Mu Bei, nunggu kamu abis melahap, mayatku sudah dingin, ujarnya gondok. Tun Tianlu. Pria gendut berjubah kuning melirik Tun Tianlu, lalu tertawa lagi, nyuruh Tungku rongsokan ngajarin aku gimana jadi manusia. Menarik, benar-benar mena. Belum selesai bicara, Tun Tianlu sudah melesat ke depan dan menghantam perutnya dengan keras. Boom! Terdengar dentuman berat. Tubuh si gendut terpental ratusan meter jauhnya dan menghantam sebuah bangunan istana. Swoosh! Tun Tianlu menyusul masuk ke dalam istana itu. Lalu, bang, bang, bang. Suara seperti tinju menghantam samsak bergema dari dalam istana, disertai jeritan menyedihkan si gendut. Dalam waktu singkat, puluhan kali tarikan napas pun berlalu. Boom! Setelah satu dentuman berat lagi, bangunan istana itu runtuh dengan gemuruh. Sebuah sosok terbang terpental keluar dari dalam reruntuhan. Itu adalah pria gendut berjubah kuning tadi. Hanya saja, sekarang ia babak belur. Hidung bengkok, wajah lebam biru ungu, seluruh tubuh berlumuran darah, penuh retakan di sekujur tubuh. Penampilannya seperti anjing mati yang lunglai. Tun Tianlu terbang pelan mendekat, lalu sekali lagi menabrak tubuh si gendut dengan keras. Setelah itu baru ia melayang pergi, kembali melahap urat-urat spiritual asli tadi. Darah mengalir dari mulut dan hidung pria gendut berjubah kuning. Ia tergeletak di tanah, mengerang lirih. Auranya melemah sampai titik ekstrim, bahkan untuk sekadar bangkit pun ia tidak sanggup. Para pengawal semua melongo. Utusan dari ranah Suan ternyata dihajar sampai cacat oleh sebuah tungku. Ini. Mu Bei melirik sekilas ke arah si gendut, lalu berjalan santai mendekat. Ia menginjakkan satu kaki di dada si gendut. Sok jago di depanku, enak, ya. Pria gendut berjubah kuning itu kaget dan marah sekaligus. Ia meraung, aku ini utusan sekte Yuluo dari ranah Suan, berani-beraninya kau memperlaku. Kaki Mu Bei langsung menekan lebih keras. Krak. Semua tulang rusuk si gendut remuk, seluruh dadanya amblas ke dalam. Ia menjerit kesakitan. Mu Bei bertanya pada Kirin Hitam, "Hei, Lao Hei, kau tahu sekte Yuluo ini?" Kirin Hitam menjawab, sekte sesat kecil di ranah Suan. Mereka menanam kaki tangan di berbagai sudut kawasan Changsuan, untuk mengumpulkan sumber daya bagi mereka. Sekecil apa? Sangat kecil. Di ranah Suan, mereka termasuk yang bahkan tidak layak naik ke panggung. Jawab Kirin Hitam. Mu Bei mengangguk pelan, dalam hati tak bisa tidak merasa kagum. Sebuah sekte sesat yang bahkan tidak layak disebut di ranah Suan saja, di wilayah ini sudah bisa begitu sewenang-wenang, bersikap seolah raja dan penguasa. Dari sini bisa dibayangkan, betapa kuat keseluruhan kekuatan ranah Suan. Dibanding peradaban kultivasi di wilayah ini, mereka mungkin memang seperti para dewa. Pria gendut berjubah kuning mendengar kata-kata Kirin Hitam, lalu menggeram marah, kau binat. Baru mengumpat 3 suku kata, pedang Mu Bei sudah terayun. Satu tebasan, kepala si gendut terlepas. Mu Bei meraih dan melepas cincin penyimpanan dari jarinya. Dengan sentuhan kesadaran, ia menelusuri isinya. Di dalamnya ada sangat banyak ramuan spiritual tingkat tinggi, batu spiritual, kristal spiritual, juga senjata dan pil harta tingkat tinggi lainnya. Jika digabungkan nilainya, tidak kalah jauh dibanding akumulasi dinasti Zikui. Pantas saja segendut ini. Di dinasti Zikui makan enaknya pasti luar biasa. Ia mengklik lidah, kagum. Seorang utusan yang dikirim sekte Yuluo ke wilayah ini saja sudah punya kekayaan seheboh ini. Lalu, seberapa dahsyat akumulasi sekte Yuluo sendiri? Lao Hei, menurutmu, dengan kondisi tungku rongsokan itu sekarang,
bisa menekan Sekte Yuluo dengan stabil tidak? Ia bertanya pada Kirin Hitam. Kirin Hitam melirik ke arah Tun Tianlu, lalu berkata, setelah melahap semua urat spiritual asli di sini, harusnya tidak masalah. Kamu tanya ini buat apa? Mu Bei menjawab dengan wajah serius. Sekte Yuluo menanam kaki tangan buas di berbagai sudut kawasan Changsuan, menjarah dunia-dunia di sekitarnya demi mengumpulkan sumber daya. Entah sudah berapa banyak orang yang mati karena mereka selama ini. Sebagai seorang kultivator pedang yang lurus, aku merasa, aku punya tanggung jawab menghapus sekte sesat seperti itu, demi membasmi kejahatan bagi rakyat. Kirin Hitam. Pedang lurus untuk rakyat apanya? Yang ada kamu ngiler sama sumber daya kultivasi mereka. Tun Tianlu masih gila-gilaan melahap urat spiritual. Butuh sekitar 4 jam penuh sebelum akhirnya melahap habis ratusan urat spiritual itu, baru dengan puas kembali ke dalam cincin penyimpanan Mu Bei. Kita balik ke ranah Yuan dulu, ucap Mu Bei. Kapal perang gelap milik pria gendut berjubah kuning ia ambil alih dan dijadikan miliknya. Ia mengemudikan kapal perang itu, menembus keluar dari ranah Kui, lalu terbang kembali menuju ranah Yuan. Ranah Xuan memang harus didatangi, tapi tidak perlu terburu-buru. Sebelum pergi ke sana, ia harus pamit dulu kepada Qin Mi, Qing Jun, dan semua binatang buasnya. Sekaligus meninggalkan sedikit sumber daya kultivasi untuk mereka. Bab 564, ngapain peduli detail begitu? 3 hari kemudian, Mu Bei kembali ke Sekte Wuliang di Yuanji. Gimana? Qing Jun bertanya. Semuanya lancar. Mu Bei terkekeh. Ia mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan membaginya pada Qin Mi, Qing Jun, Kong Yiji, serta para binatang buas. Jumlah itu cukup untuk membuat mereka semua berkultivasi sampai ranah Huangting tingkat 10. Si elang emas menatapnya dengan wajah penuh kekaguman. Memang pantas jadi kakak besar, tajam banget. Sendirian, ia menguras abis dinasti Zikui, kekuatan nomor 1 di dunia Kui. Gila, gahar. Mu Bei hanya tersenyum tipis. Lah ngobrol sebentar dengan mereka, lalu segera menutup diri. Kultivasi. Ia mengeluarkan kristal Huangyin yang ia dapatkan di dinasti Zikui, lalu mengaktifkan teknik satu pedang menggetarkan dunia. Ia mulai gila-gilaan memurnikan kristal itu. Kristal Huangyin pun melesat abis. Karena kini kultivasinya sudah mencapai ranah Huangting tingkat 5, kecepatan pemurnian kristal Huangyin miliknya jadi sangat cepat, kurang lebih setelah 3 hari ia baru berhenti berkultivasi. Dalam 3 hari, ia menghabiskan 180.000 kristal Huangyin dan menembus ke ranah Huangting tingkat 7. Sisa kristal Huangyin masih lumayan banyak. Tapi jumlahnya sudah tidak cukup untuk mendorongnya ke ranah Huangting tingkat 8. Kalau dipurnikan sekarang pun percuma. Harus ke Xuanji cari lebih banyak kristal Huangyin. Ia bergumam pada diri sendiri. Setelah menstabilkan napas, ia mengambil cukup banyak obat spiritual kelas sejati. Ia memadatkan dan menempa ranahnya saat ini sampai ke tahap sempurna. Baru setelah itu ia bangkit dan melangkah keluar. Hari itu, ia mencari Qin Mi, Qing Jun, dan para binatang, lalu menjelaskan secara singkat rencananya untuk pergi ke Xuanji. Semua jelas enggan berpisah. Namun mereka sangat paham kondisi Mu Bei. Kultivasinya benar-benar menguras sumber daya. Kalau ia tidak pergi ke dunia tingkat lebih tinggi, ia sudah tidak mungkin lagi melanjutkan jalannya. Sumber daya kultivasi kurang. Kakak besar, dengan kemampuanmu, kemanapun kamu pergi pasti bakal paling menonjol. Tapi tetap saja, apapun yang terjadi, jaga diri. Si elang emas berkata. 3 kera kuning berkepala 3, Qing Yan Mang, dan para binatang lain ikut mengiyakan. Mu Bei tertawa lepas. Ungkapan paling menonjol itu pas banget. Mau berpisah,
Hari itu ia minum dan ngobrol puas-puasaan bersama Qin Mi, King Jun, dan para binatang. Tanpa terasa, esok hari pun tiba. Tepat tengah hari, Kepala Akademi Zixuan datang berkunjung. Ia berharap Mu Bei mau pergi mencoba lantai ke-9 Menara Xuanwu. Baik, Mu Bei langsung menyanggupi. Di Akademi Zixuan ada sebuah Menara Xuanwu, total 9 lantai. Di setiap lantai ada satu bayangan jiwa. Makin ke atas, bayangan itu makin kuat. Menara ini adalah salah satu sumber daya kultivasi penting Akademi Zixuan. Para murid bisa masuk dan bertarung dengan bayangan-bayangan jiwa itu untuk meningkatkan kemampuan tempur nyata mereka. Di hari pertama ia tiba di Akademi Zixuan dulu, Qin Mi pernah memberitahunya. Kalau bisa mengalahkan bayangan jiwa di lantai ke-9, konon akan ada sebuah kesempatan besar yang hadiahnya luar biasa. Hanya saja, bayangan di lantai ke-9 ini terlalu kuat. Selama ini belum ada yang bisa mengalahkannya. Mu Bei tiba di Menara Xuanwu milik Akademi Zixuan dan langsung melangkah menuju lantai ke-9. Begitu kakinya menginjak lantai 9, satu bayangan jiwa langsung terwujud di hadapannya. Bayangan jiwa itu sangat kabur. Wajahnya tak terlihat jelas. Namun aura yang memancar darinya benar-benar menakutkan. Setelah muncul, bayangan jiwa itu hanya berdiri diam di tengah arena. Berbeda dengan bayangan-bayangan di lantai-lantai sebelumnya yang pernah ia lawan. Di lantai-lantai bawah, bayangan jiwa akan langsung melancarkan serangan ganas begitu muncul. Percaya diri. Bayangan jiwa ini sangat percaya diri. Dilihat dari rasanya, dia seolah punya kesadaran sendiri. Mu Bei terdiam sesaat, lalu menyatukan dua jarinya seperti pedang dan menebas. Dengan satu tebasan itu, kilatan pedang emas menyapu ke depan. Dalam sekejap, kilat pedang itu sudah tiba di depan bayangan jiwa. Bayangan jiwa itu hanya mengibaskan tangannya secara santai. Cih! Kilatan pedang emas hancur berkeping-keping. Setelah itu, bayangan jiwa itu tetap berdiri diam di tempat. Mu Bei sedikit terkejut. Padahal barusan ia memang hanya asal menebas. Tapi kekuatan satu tebasan tadi sudah cukup untuk membunuh seketika kebanyakan ahli ranah Huangting tingkat 7. Namun bayangan jiwa ini malah menepisnya hanya dengan satu kibasan lengan. Kuat sekali. Pantas saja selama ini memanggil kultivator ranah Nipan tingkat 9 pun tidak ada gunanya. Bayangan jiwa ini, kekuatannya jelas ada di level ranah Huangting tingkat 10. Kalau hanya satu bayangan jiwa saja sudah memiliki kekuatan ranah Huangting tingkat 10, lalu seberapa kuat pendiri Akademi Zixuan yang dulu menyetel menara ini? Pasti sudah jauh melampaui ranah Huangting. Sesaat, Mu Bei merasa agak heran. Sepertinya, pendiri Akademi Zixuan ini bukan orang biasa. Menatap bayangan jiwa itu, ia berhenti sejenak, lalu memanggil keluar pedang rehong. Kong! Dalam sekejap, suara dengingan pedang yang menyakitkan telinga bergema. Tajamnya nyaris menusuk jiwa. Bersamaan dengan itu, ia menegakkan 7 ranah Huangting. Setiap satu ranah memancarkan cahaya emas menyilaukan. Auranya menggunung seperti lautan dan gunung yang menindih. Ia melangkah maju satu langkah, lalu menebas turun dengan pedang rehong. Tebasan itu membuat dengingan pedang makin menusuk telinga. Ki pedang emas yang mendominasi langit bumi jatuh menekan, bekerja sama dengan 5 ranah Huangting yang ikut menindih dari atas. Bayangan jiwa itu menggerakkan kedua tangannya sekaligus. Kedua tangannya mendorong keras ke depan. 2 kep tangan menyilaukan terkondensasi seketika. Di detik berikutnya, kedua serangan itu saling bertabrakan. Boom! Ledakan kekuatan ilahi bergemuruh. Setelah itu, satu sosok terpental jauh. Sosok itu adalah bayangan jiwa tadi. Lalu, retakan-retakan muncul di tubuh bayangan jiwa itu. Dalam sekejap, ia hancur berkeping dan lenyap. Sesaat kemudian, lantai ke-9 memancarkan cahaya.
Sosok seorang kakek berjubah ungu hitam perlahan muncul. Itu juga hanya sebuah bayangan jiwa. Tatapan Mu Bei sedikit bergetar langsung mengenali kakek itu. Pendiri Akademi Zixuan. Bukan karena Mu Bei sengaja menyelidikinya. Hanya saja, di berbagai sudut Akademi Zixuan semua terpajang lukisan pendirinya. Mau tidak kenal pun susah. Saat ini, pandangan sang pendiri jatuh pada dirinya. La mengulurkan sebuah token. Di token itu terukir 2 huruf Zixuan. Pegang token ini. Pergilah ke sekte Zixuan di Xuanji. Kamu bisa bergabung tanpa syarat. Ia menjelaskan pada Mu Bei bahwa dirinya berasal dari sekte Zixuan. Ia mendirikan Akademi Zixuan di Yuanji untuk memilih para jenius berbakat luar biasa bagi sekte Zixuan. Di dunia-dunia lain dalam wilayah Changsuan pun ada Akademi Zixuan serupa. Tujuannya sama, untuk memilih murid jenius bagi sekte Zixuan. Satu dunia, pilih satu orang. Mu Bei mengangguk. Ini cukup mirip dengan hubungan antara Istana Kaisar Tonggu dan Akademi Tonggu dulu. Tak disangka, kesempatan besar yang disebut-sebut setelah menembus lantai ke-9 ternyata seperti ini. Ini memang kesempatan besar bertingkat sekte. Bagaimanapun juga, peradaban kultivasi di Yuanji masih jauh kalah dibanding Xuanji. Bisa pergi berkultivasi di sekte besar Xuanji, bagi para kultivator Yuanji, keuntungannya tak terhingga. Namun tak lama, ia kembali diliputi tanda tanya. Senior, kamu jauh-jauh datang dari Xuanji untuk memilih para jenius, tapi Akademi Zixuan yang kamu dirikan di sini kok lemah sekali. Bahkan masuk daftar kekuatan kelas 2 di Yuanji saja tidak. Jangan-jangan sekte Zixuan yang kamu sebut itu juga tergolong lemah di Xuanji. Kakek berjubah ungu hitam itu berkata, sekte Zixuan berada di jajaran tingkat ketiga di Xuanji. Di Xuanji sendiri tidak bisa dibilang kuat-kuat amat. Tapi dibandingkan dunia-dunia di kawasan kalian ini, sudah cukup untuk disebut raksasa penyangga langit. Adapun kenapa Akademi Zixuan yang kudirikan di sini cuma segini doang. Sampai di sini, ia melotot. Ngapain kamu peduli detail beginian? Pegang token itu, pergi ke sekte Zixuan dan lapor diri saja. Memangnya aku bikin kamu rugi? Kamu mau aku terus terang bilang, waktu bikin akademi ini aku males ribet, jadi cuma asal-asalan nyusun. Mu Bei. Kok bisa-bisanya malah jadi malu terus marah sendiri. Di dalam token itu ada sebuah kapal lintas dunia. Pergi sendiri. Kakek berjubah ungu hitam itu berkata. Begitu selesai bicara, bayangan jiwanya pun lenyap. Mu Bei. Kakek tua ini, sifatnya cukup meledak juga. Ia keluar dari menara Xuanwu, menyerahkan token Zixuan pada kepala akademi, lalu menceritakan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Kepala akademi dan Qin Mi sama-sama tertegun. Mereka tak pernah menyangka pendiri Akademi Zixuan ternyata berasal dari Xuanji, dan kultivasinya sudah jauh melampaui ranah Huangting. Kepala akademi terdiam sesaat, lalu mengembalikan token Zixuan itu pada Mu Bei. Walau kamu sudah meninggalkan Akademi Zixuan, aku tetap menganggapmu bagian dari akademi ini. Token Zixuan ini kamu yang merebutnya. Maka biarlah kamu yang pergi ke sekte Zixuan. Ia sejak lama tahu bahwa kultivasi Mu Bei sangat menguras sumber daya. Dengan memegang token ini dan pergi berkultivasi di sekte Zixuan, seharusnya bisa sangat membantu Mu Bei. Bersambung.